Buongiorno all everybody. Sekarang saya mau beritahu bahasa bijak sedikit supaya teman-teman semua di luar sana sehat walafiat, Amin. kaya. Amin. Bukan hanya kaya di dunia ya, tapi kaya juga di akhirat kalau kalian die atau meninggalkan dunia fana ini. Jadi kuncinya supaya kalian hidup bahagia dan kaya dan berkecukupan dan sehat walafiat, rumusnya sangat mudah guys, tidak susah. Jadi kadang-kadang teman-teman di saat ini kan zaman kesusahan ya, zaman susah mencari duit. Gak usah takut guys, kalau kamu manusia yang beriman, kamu manusia yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian tidak takut akan kesusahan. Kenapa kalian hidupnya masih susah? Ya karena kesetiaan teman-teman, termasuk saya ya, itu masih setengah-setengah guys, ya kan? Jadi takwanya pun masih setengah-setengah ya. Dengar nama kuntilanak, pocong, genderuwo, kita merinding guys, kita ketakutan, ya kan? Sedangkan kalau kita dengar nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta langit dan bumi ini, kita tidak pernah rasa takut, ya kan? Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kadang-kadang aku atau teman-teman di luar sana dibuat departemen sosial, ya kan? Departemen keuangan, departemen kesehatan ya. Misalnya mau minta, ya. Allah pasti memberikan permintaan kalian pun kamu nggak ngomong, tapi hati kamu menangis. Allah tahu, ya kan? Ya, tapi nih ya, teman-teman itu gak setia, ya tidak setia sama Sang Pencipta langit dan bumi ini, ya setianya setengah-setengah, kadang-kadang berpindah ke lain hati, ya kan? Saya kasih contoh, kalian punya istri ya, awalnya kan pacaran dulu ya sama kekasih kamu ya kan. Nah dengan mempelajari para pihak atau para pasangan ini, sehingga terjadilah pernikahan. Arti pernikahan itu sudah saling mengetahui kepribadiannya masing-masing. Oh, cowok gue kayak gini, cewek gue kayak gini. Sehingga dari ikatan cinta itu terjadi pernikahan, ya kan? Nah, sama pun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun seperti itu, guys. Jadi kalau kalian mau cintai Allah, harus 100% cintanya. Jangan setengah-setengah cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian 50%, Allah pun 50%. Tapi kalau Anda cinta 100% kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pun mencintai kalian 100% juga guys. Jadi rumusnya tidak sulit ya, untuk supaya kalian menjadi kaya, hidup yang sejahtera ya. Di dunia sudah kaya ya, dunia pun sudah sejahtera ya, tidak kekurangan, berkecukupan semua. Hanya satu ya, ikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu aja guys, ya kan? Perintahnya teman-teman sudah terbiasa yang mengikutinya, tapi larangannya harus belajar, harus suci hati kamu ya, bersihkan ya dari sifat-sifat iblis yang bilang iri, dengki, amarah. Nah, testingnya gampang guys, testing kayak gini nih. Misalnya kamu lagi diam ya, ada teman kamu yang mengeluarkan statement tidak enak. Nah, apakah kamu marah? Tapi kalau kamu tidak marah, nah, kamu belajar kontrol diri ya. Jadi belajarlah larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diikuti ya. Kalian betul-betul harus tidak maksiat, tidak berzina, tidak berbuat dosa, tidak ngomongin orang lain, terus tidak merasa dirinya paling pintar, tidak merasa dirinya udah kayak angel ya, tapi ternyata kalian pendosa. Nah itu buang semua guys. Sucikan kalian, sucikan hati teman-teman, termasuk saya juga ya, saya sucikan. Karena yang kita memohon ini, yang kita sujud ini kepada yang maha suci. Jadi kalau kalian mau menghadap kepada yang maha suci,
harus sucikan dirimu juga guys. Itu persyaratan kamu menjadi kaya raya di dunia dan hidup nyaman, hidup damai di dunia. Oke guys, terima kasih guys. Wassalamualaikum, bye, see you. Bonjour guys, selamat pagi, sahabat-sahabat saya yang ada di luar sana. Sekarang saya bicara tentang pray, yaitu kalau orang Inggris bilang, kalau artinya berdoa. Nah, kita kadang-kadang kalau punya masalah hidup, kita selalu berdoa kepada Sang Pencipta langit dan bumi ini atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Nah, saya akan bertanya, akan memberitahu kepada teman-teman di luar sana. Nah, doa atau berdoa atau pray ya. Kalau kita pray atau berdoa itu Meminta. supaya doa kita didengar tuh bagaimana? Nah, saya akan memberikan contoh sedikit ya kepada teman-teman. Kalau kita naik pesawat, jet plane, suara doa di bumi atau suara azan di bumi atau di masjid itu terdengar nggak di atas pesawat ini? Jawabnya tidak terdengar. Terus apalagi manusia yang sedang berdoa, ya kan? Terdengar nggak kalau kita ada di atas pesawat? Jawabnya tidak terdengar. Nah, bagaimana doa kita itu biar terdengar sama Sang Pencipta langit dan bumi atau Allah Subhanahu wa Ta'ala? Caranya sangat mudah guys. Hati kamu harus bersih, luarnya pun harus bersih. Kalau istilah religiusnya wudu ya. Wudu tuh di luarnya wudu, hidung, kuping semua ya, basahkan semua, tangan, kaki semua diwudu, itu di luarnya. Tapi kamu juga harus wudu di hati kamu, ya, dibersihkan juga di hati kamu, ya kan? Baru kamu berdoa, baru kamu sujud, ya, kepada Sang Pencipta langit dan bumi ini atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rumus supaya doa kamu didengar, kamu harus bersih luar dan dalamnya, total bersih, ya, baru doa kamu didengar. Tapi kalau kamu tidak bersih, hanya bersih di luarnya saja, doa kamu tidak nyampe guys. Jadi kalau doa kamu mau nyampe guys kepada Sang Pencipta langit dan bumi, ya, dalamnya hati kamu harus bersih juga. Pun kamu ngomongnya pelan banget, ya, atau ngomongnya cuma dalam hati banget, ya, hati kamu berbicara, yang Maha Kuasa sudah tahu permintaan kamu apa. Jadilah kamu orang yang betul-betul putih bersih, ya, jangan setengah-setengah putihnya, ya. Jadi harus putih dan bersih, karena yang Maha Kuasa Maha Suci. Jadi sebelum kamu berdoa, kamu menghadapi yang Maha Suci, kamu pun harus sucikan diri kamu, baru doa kamu didengar. Karena kamu menghadap kepada Sang Maha Suci, kamu harus suci, baru doa kamu didengar. Terima kasih guys. Wassalamualaikum. Bye. See you.